berjamaah. Mudahan dapat taufik hidayah seberata. Begitu juga malam nisfu Sya'ban adalah merupakan malam yang mana segala doa kita dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana hadis yang sering kalian dengar yang kita sampaikan, khamsul layalin, ada 5 malam yang mana doa kita tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama adalah walailah min Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Dan yang kedua adalah walailatul Jumu'ah, malam Jumat. Dan yang ketiga adalah malam nisfu Sya'ban. Dan yang keempat serta kelima adalah malam Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga malam tersebut malam mustajabud doa, sehingga para ulama-ulama kita, para salafus saleh menganjurkan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan malam tersebut, agar kita meminta kepada Allah dengan permintaan yang agung, dengan permintaan yang mulia, dengan permintaan yang berharga. Jangan sampai ketika kita berada di malam-malam yang mulia tapi permintaan kita permintaan hina. Jangan. Kita diberi kesempatan oleh Allah bertemu malam nisfu Sya'ban, malam agung, malam mulia, malam istimewa. Jadikan permintaan kita permintaan yang istimewa. Permintaan kita permintaan yang mulia, permintaan kita permintaan yang berharga. Jangan sampai permintaan kita permintaan yang hina. Apa itu permintaan yang hina? Permintaan yang hina minta dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya", seandainya nih dunia ada harganya, ada nilainya di sisi Allah. "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah", seandainya ini dunia mempunyai nilai, meskipun nilainya itu seperti berat sayap nyamuk. Lihat berat sayap nyamuk. Seandainya ada nilai seperti beratnya sayap nyamuk, dunia, harta yang dikejar, pangkat yang macam-macam, seandainya ada nilainya seperti berat sayap nyamuk, masaga minha kafiran syarbatama, orang kafir tidak akan pernah diberikan seteguk air oleh Allah. Tapi yang namanya dunia ini tidak ada nilainya, dikasih siapapun dikasih. Dari karenanya ketika kita dipertemukan dengan malam tersebut yang hanya beberapa malam lagi, jangan kita minta sesuatu yang hina. Jangan kita minta sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Minta sesuatu yang berharga, minta sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah, minta sesuatu yang istimewa. Sehingga ulama-ulama kita menganjurkan kepada kita untuk di malam tersebut meminta permintaan yang azim, permintaan yang agung, permintaan yang mulia, permintaan yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah niat yang pertama, yaitu agar kita diberikan panjang umur. Dan selalu disertakan doanya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa jiran tetanggaku. Kenapa demikian? 3 kali kita baca Yasin. Kenapa dengan Yasin? Yasin adalah galbul Quran, kata Nabi Muhammad, jantungnya Al-Quran. Kita baca Yasin, kita mempunyai prasangka baik kepada Allah, mempunyai harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berkah surah Yasin. Kenapa demikian? Kita minta agar kita punya dosa diampuni, karena disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila sudah terbenam matahari di malam 15 atau malam nisfu tersebut. Karena kata Nabi Muhammad, idza kanat lailatun nisfi Sya'ban, apabila sudah masuk malam nisfu Sya'ban, fagumu lailaha, maka hendaklah kalian beribadah di malamnya. Wasumu naharaha, berpuasalah di siang harinya. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fayaqulu ala min mustaghfir. Ketika terbenam matahari, Allah menyeru kepada seluruh makhluk, diberikan tawaran, adakah kiranya yang mau meminta ampun? Aku ampuni. Adakah kiranya orang yang mau diberikan rezeki, meminta agar diluaskan rezeki? Aku berikan rezeki untuknya. Adakah orang yang mendapatkan bala dan musibah? Aku berikan keafiatan. Ala kata, kata Nabi Muhammad, adakah, sampai seruan tersebut terbit fajar, disodorkan, ditawari kita.
ditawari. La ilaha illallah. Nah, dari karenanya kita minta yang pertama tulul umur, panjang umur dalam taat ibadah. Karena panjang umur manfaat buat umat Nabi Muhammad. Panjang umur dan umur kita manfaat buat umat Nabi Muhammad, itu adalah ghanimatul umur. Itu adalah keuntungan dari umur yang Allah berikan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian itu siapa? Orang yang panjang umur, amalnya baik. Wa syarrukum, dan orang yang paling buruk di antara kalian tahu siapa? Orang yang panjang umurnya tapi amalnya semakin memburuk. Sekarang introspeksi diri kita, hari demi hari bagaimana kita dengan syariat. Hari demi hari bagaimana kita dengan ketaatan kepada Allah. Hari demi hari bagaimana kita dengan ibadah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hari demi hari semakin kita menurun. Jangan sampai. Ada malam nisfu Sya'ban, minta panjang umur dalam taat ibadah. Karena umur ini adalah salah satu perkara yang bakal ditanya oleh Allah di hari kiamat.